Oke, yang D, untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y sehingga X kuadrat tambah satu kurang dari Y. Seperti tadi, untuk menunjukkan salah, dicari sampel yang membuat pernyataan salah. Yang agak susah adalah menunjukkan benar, jadi tunjukkan untuk eh, semua kondisi itu benar. Yang D, untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y sehingga X kuadrat tambah satu kurang dari Y. Oke, ini untuk setiap bilangan real X ya. Oke, contohnya. Contoh, ini baru contoh ya. Karena di sini menunjukkan setiap bilangan real. Berarti kita harus ambil sembarang bilangan real. Oke, kita coba contoh ambil X-nya sama dengan satu. Bisa nggak cari Y sehingga X kuadrat tambah satu kurang dari Y? Kalau X-nya satu, Y-nya berapa? Sehingga nanti X kuadrat tambah satu kurang dari Y. Ada nggak Y-nya? Ada nggak? Oke, saya ambil aja. Kalau X-nya satu kan berarti ini satu kuadrat tambah satu. Dua ya. Tambah satu lagi, tiga. Coba saya ambil Y-nya tiga. Y-nya tiga, kita akan dapatkan X kuadrat tambah satu kan tidak lain adalah satu kuadrat tambah satu ya. Yaitu dua ya. Dua ini pasti kurang dari tiga. Tiga itu tidak lain adalah Y. Nah, kalau menunjukkan dia benar, kalau kamu ambil salah satu contoh itu belum menunjukkan dia benar ya. Kita harus tunjukkan untuk sembarang bilangan real. X. Ada nggak Y-nya? Contoh yang lain, kalau X-nya 2, kita bisa ambil Y-nya adalah 2 kuadrat tambah satu 5. Oh, berarti kita ambil Y-nya 6. Berarti kan X kuadrat tambah satu itu hasilnya adalah 2 kuadrat tambah satu yaitu 5. Pasti kurang dari 6 ya. 6 itu adalah Y. Berarti dia benar. Oke, pertanyaan selanjutnya kalau X-nya itu sembarang bilangan real. Bisa nggak cari Y-nya? Nanti dia akan mendapatkan X kuadrat plus satu ini eh, dia inginnya kurang dari Y. Nah, pertanyaannya Y-nya berapa? X itu bilangan real. Nah, kita bisa ambil Y-nya adalah tidak lain, contohnya adalah X kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2 itu kan bilangan real ya, bilangan real. Sekarang kita coba masukkan. X kuadrat tambah satu pasti kurang dari X kuadrat tambah 2. X kuadrat tambah 2 itu tadi kita pilih dia sebagai Y-nya. Nah, di sini untuk sembarang bilangan real X, kita bisa cari Y, yaitu tidak lain X kuadrat tambah 2. Bisa contoh yang lain ya, X kuadrat tambah 3 atau X kuadrat tambah 4. Asalkan nanti dia bisa mendapatkan pernyataan X kuadrat tambah satu kurang dari Y.
Jadi sembarang bilangan real X kita bisa mendapatkan Y. Contohnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Kita dapatkan pernyataan yang benar yaitu X kuadrat tambah 1 kurang dari Y. Kurang dari X kuadrat tambah 2. Jadi yang B ini adalah pernyataan yang benar. Nah, terus bagaimana yang E dan F? Yang E, terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat tambah 1 kurang dari Y. Ini itu pertanyaannya adalah bisa nggak cari Y yang fix di awal ya? Cari Y yang tetap ya, yang fix dulu sehingga nanti X kuadrat tambah 1 kurang dari Y ini benar untuk sembarang X. Bisa atau tidak bisa? Cari Y yang fix sehingga nanti kita akan dapatkan X kuadrat tambah 1 kurang dari Y itu benar untuk sembarang X. Oke, misalkan kita ambil Y-nya, misal ini contoh ya, Y-nya sama dengan 5. Nah, ini salah ya, karena kita bisa cari X-nya sama dengan 3. Kita dapatkan 3 kuadrat tambah 1 itu pasti lebih besar dari 5. Nah, ini kalau yang E ini berarti kita kalau ambil Y, oke, kita coba lihat ya. Diambil sebarang Y. Kalau Y-nya negatif, pasti salah ya. Ini kalau Y-nya negatif, kita akan dapatkan, kita bisa ambil X-nya 0, maka X kuadrat tambah 1 itu pasti 1 ya. Ini pasti lebih besar dari Y. Jadi dia salah. Bagaimana kalau kasusnya Y-nya lebih besar dari, oke, Y-nya positif. Kalau Y-nya positif, kita bisa ambil X-nya adalah, misalkan X-nya kita ambil Y kuadrat tambah 1. Kita akan dapatkan X kuadrat tambah 1 itu adalah Y kuadrat tambah 1. Nah, ini pasti lebih besar dari lebih besar dari Y ya. Oh, ini plus 2. Jadi Y kuadrat plus 2. Pasti lebih besar dari Y. Nah, berarti yang E ini dia pernyataan yang salah. Kalau yang F bagaimana?
Pertanyaannya masih sama. Yang F terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat tambah satu lebih besar sama dengan Y. Ada nggak? Pertanyaannya masih sama. Cari Y yang fix sehingga nanti X kuadrat tambah satu lebih besar sama dengan Y. Bisa atau tidak? Pertanyaan itu. Bisa atau tidak cari Y-nya? Nah, di sini bisa. Kalian bisa ambil Y-nya sama dengan satu, maka X X kuadrat itu kan pasti dia positif atau nol ya. Kalau kita tambahkan satu, X kuadrat tambah satu itu pasti lebih besar sama dengan satu. Satunya itu tidak lain adalah Y. Jadi kita dapatkan ada Y yaitu satu, sehingga untuk setiap X dia berlaku X kuadrat ditambah satu itu pasti dia lebih besar sama dengan satu. Yang itu yang tidak lain adalah Y. Jadi yang F itu dia pernyataan yang benar. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 5 ini sebenarnya eh, lebih menekankan kalian paham tidak maksud dari suatu pernyataan matematika. Harapannya nanti kalau kita bicara matematika kan nanti ada namanya sifat-sifat teorema ya. Bisa nggak kalian membaca teorema yang disampaikan di kelas? Seperti itu. Oke, itu yang nomor 5. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Untuk soal tutorial satu masih ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa ya namanya diganti dengan format NIM kemudian nama ya. Oke, nomor 6 persamaan bisa lah. Nomor 7 faktor. 8 misalkan bersamaan linear. 9 polinom. 10 rasional. 11 oke rasional. Oke, sudah bisa ya. Untuk tutorial satu ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, nanti biasanya tuh ujian tuh yang kayak nomor 33 ini. Digeser-geser. Biasanya keluar di bagian A. Jadi sebenarnya bab not ini lebih banyak sebagai modal kalian nanti menyelesaikan soal-soal terkait dengan kalkulus ya.
Bab nol ini belum masuk ke kalkulus ya. Baru pengantarnya saja. Modal untuk kalian menyelesaikan soal-soal kalkulus. Nah, di bab satu sudah mulai masuk ke kalkulus, limit. Oke, untuk yang bab nol tutorial satu ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau cek yang trigonometri mungkin. Nomor 37. Kira-kira kalian masih ingat perbandingan trigonometri atau enggak? Hmm. Baik, di sini diketahui bahwa alfa itu sudut antara 0 sampai pi per 2. Pertanyaannya, alfa itu di kuadran berapa? Alfa kuadran satu atau 2? Atau 3 atau 4? 0 sampai pi per 2 itu kuadran berapa ya? Coba saya tanya ke... Kuadran satu. Oke, oke, terima kasih, Java. Ya, Pak. Kuadran satu ya. Kemudian kalau beta, beta itu sudutnya di antara pi per 2 sampai pi. Berarti Dua, Pak. kuadran 2. Baik. Nah, di sini kita punya sin alfa adalah 3/5. Bisa nggak kita cari cos alfa? Kita gunakan segitiga bantu ya. Segitiga siku-siku bantu. Jadi alfa. Sin itu sisi depan. Sisi depannya berarti 3, sisi miringnya 5. Berarti depannya alfa itu 3, miringnya 5. Sampingnya berapa? Sisi sampingnya alfa. Sisi sampingnya alfa berapa? Pakai Empat, Pak. pita Goras ya. Akar dari 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. 4 ya. Sehingga kita akan dapatkan cos tan, bisa kita cari ya. Cos alfa tan alfanya berapa? Karena alfa di kuadran satu, maka semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Karena alfa itu di kuadran satu, maka semua perbandingan trigonometrinya positif. Maka di sini cos alfanya adalah positif dari samping per miring 4/5. Tan alfanya adalah positif dari depan per samping, berarti 3/4. Seperti itu. Nah, kemudian yang beta, caranya sama. Buat segitiga bantu untuk menentukan perbandingan sisi-sisinya. Ini beta yang diketahui sin. Sin itu depannya 5, sampingnya 12. Berarti miringnya berapa? Depannya 5, miringnya 12. Sampingnya berapa ini? Akar dari 12 kuadrat kurangi 5 kuadrat. 144 kurangi 25 ya. Berapa ini? Akar dari 19. 119. Bisa nggak disederhanakan? Nggak bisa ya kayaknya ya, akar 119.
Nah, maka nanti cos beta, tan betanya bisa kita cari. Perhatikan di sini B-nya di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin atau kebalikannya sin. Hanya sin atau kosekan. Sin atau kosekan yang bernilai positif. Selain itu nilainya negatif. Oh, berarti cos beta ini adalah negatif dari akar 119 per 12. Tan betanya berarti negatif dari depan per samping 5 per akar 119. Oke, berarti kita bisa sudah dapatkan AB. Yang C bagaimana? Untuk yang C, kalian jabarkan sin alfa plus beta menggunakan rumus penjumlahan sudut. Sin alfa plus beta itu tidak lain adalah sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Tinggal masukkan besar perbandingannya ini. Perbandingan trigonometri sin cosnya kan sudah didapatkan ya. Cos cos alfa plus beta kita jabarkan jadi apa itu? Jadi cos alfa cos beta dikurangi dengan sin alfa sin beta. Yang E, sin 2 beta. Kita jabarkan jadi apa? 2 sin beta cos beta. Tinggal dimasukkan aja tuh. Sin kan sin alfa cos beta. Sin betanya sudah tahu, cos betanya juga sudah tahu. Kemudian yang F, cos 2 alfa. Nah, ini bisa pakai rumus. Rumusnya ada beberapa ya. Kalian bisa gunakan rumus yang 2 cos kuadrat alfa min 1. Bisa juga kalian gunakan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Atau bisa juga kalian gunakan cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Mau pakai yang rumus pertama, kedua, ketiga, sama nanti hasilnya ya. Tan alfa sudah. Kalau kosekan itu apa? Berarti seper dari sin beta ya. Kot itu apa? Seper dari tan. Seperti itu untuk yang trigonometri. Jadi intinya adalah kalian harus hafal mengenai perbandingan trigonometri. Baik di segitiga siku-siku maupun di kuadran-kuadran yang lain. Segitiga siku-siku itu berarti nanti kuadran satu ya. Kuadran 2, 3, dan 4 biasanya hanya berbeda plus minusnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut di bab minggu ini, yaitu limit ya. Nah, yang nomor satu ini mungkin di kelas sudah kita coba. Ini soal tutorial tahun tahun kemarin ya, tahun kalian. Untuk soal tahun ini seperti belum keluar karena bab limitnya kan belum selesai. Baik, kita coba lihat yang A. Limit X menuju 0. Yang perlu dipahami bahwa limit itu kita tidak memperhatikan di di titik pasnya ya. Kalau X menuju 0 berarti kita tidak memperhatikan X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa itu tidak memperhatikan itu. Kita perhatikan di dekatnya saja, di persekitarannya saja. Oke? X menuju 0, berarti kita jalankan saja itu. Dari sebelah kiri, ini panah biru ini, nilai Y-nya bagaimana? Semakin dekat ke 0, maka grafiknya ini dia menuju Y-nya menuju titik 0 ya, 0,0 ya. Dari kanan juga sama.
dia menuju titik ketinggiannya ini dia menuju y-nya 0. Maka kita simpulkan karena kiri dan kanan sama, nilainya adalah y sama dengan 0 ya. Yang B, limit x menuju 1, fx. X menuju 1, kita lihat x-nya menuju 1, saya gunakan warna yang berbeda. Ke warna merah, menuju 1 dari kiri. Maka y-nya ini, dia menuju berapa? Dia menuju 2 dari kiri. Dari kanan bagaimana? Menuju 1 dari kanan, kita lihat ketinggiannya menuju 2 juga. Nah, selanjutnya x menuju 2. Saya gunakan warna yang berbeda, biru sudah. Orange ya. X menuju 2 dari kanan, berarti sebelah kanannya 2 ya. Sebelah kanannya 2, dia ketinggiannya menuju berapa ini? Menuju 0. Dari kiri bagaimana? Dari kiri dia menuju, ketinggiannya menuju 1 ya, mendekati 1. Nah, karena limit kanan dan limit kirinya berbeda, maka limit X menuju 2-nya ini tidak ada. Oke. Jadi limit itu tidak memperhatikan nilainya saat dia mencapai, kalau limit X menuju 2 berarti kita tidak memperhatikan F2-nya ya. Jadi cuma mendekati. Sedangkan kalau ditanya F1 berapa? Kalau ditanya F1 itu berapa? Berarti kalian lihat pas di X-nya 1, ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah tidak lain adalah 3. Kalau saya tanya F2, lihat di X-nya 2, ketinggiannya berapa titiknya? 1. F0 berapa? X-nya 0. Ketinggiannya berapa? Ya, ternyata ketinggiannya titiknya itu pas di 0,0. Maka nilainya 0. Seperti itu ya. Nah, itu eh, limit kalau kita lihat dari grafiknya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti ini. Tentukan limitnya jika ada X menuju 0. Kalau X-nya menuju 0 dari sebelah kiri, lihat gambarnya. Gambarnya kan naik turun, tapi dia menuju satu titik. Satu titik berapa itu? 0 ya. Berarti ini limit X menuju 0 fx. Dari kiri itu 0, dari kanan juga dia menuju satu titik yang sama ya, yaitu 0. Maka limitnya adalah 0. Sedangkan yang sebelah kanan semakin dekat menuju 0, tapi grafiknya itu selalu naik turun nih. Tidak menuju titik, suatu titik ya. Tidak menuju suatu titik. Nah, berarti kasus yang kanan ini limitnya tidak ada. Kalau kita lihat dari grafiknya seperti ini ya. Nah, kemudian ini definisi formalnya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan limit, ada yang namanya definisi formal.
Yang tadi kita baru gunakan pendekatan secara intuisi ya. Di matematika, dari kasus-kasus seperti ini ada limitnya, tidak ada limitnya. Coba kita rumuskan ke pernyataan matematika, ke pernyataan matematika. Nah, definisi limit sendiri adalah saya ambilkan. Nah, ini definisi limit. Untuk setiap epsilon positif, kita bisa mencari delta positif. Nanti jarak fx ke L itu kurang dari epsilon untuk setiap x min A kurang dari delta. Jadi kita punya A-nya di sini, kemudian L-nya di sini. Epsilon berarti ke atas sejauh epsilon, ke bawah juga sejauh epsilon. Berarti jaraknya ini 2 epsilon. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak cari delta? Ini deltanya dari kiri dan kanan ya. Ini besarnya delta. Bisa Kak cari delta sehingga nanti grafiknya dibatasi delta ini nanti di dalam pita mendatar ini. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta positif sehingga kondisinya ini benar. Oke, satunya ini menjadi L, ini fx. Nah, ini A-nya. Berarti ini sama aja dengan limit x menuju setengah dari fx tidak lain adalah 1. Tugas kalian adalah mencari delta. Delta itu berarti yang di sumbu X. Terus X min 1 kurang dari seperlima. Seperlima ini sebagai epsilon ya. Jadi ini epsilon, ke bawah juga epsilon. Jadi jaraknya adalah 2 epsilon. Tugas kalian adalah mencari delta sehingga nanti grafik di antara A min delta sampai A plus delta itu nanti semuanya pada pita yang mendatar ini. Saya kasih warna kuning. Jadi pita kuning. Bisa nggak cari deltanya? Nah, deltanya itu biasanya kita, karena di sini tidak ada syarat delta paling besar ya. Nah, kalian ambil saja misalkan deltanya di sini. Ini delta, ini delta. Nah, ini kan grafiknya ini, yang biru ini kan masuk ke pita kuning itu ya. Kalau ditanya delta yang paling besar, delta positif yang paling besar.
Oke, bentar ya. Lagi aja. Nah, kalau ditanya delta yang paling besar, yang mungkin itu berapa? Bisa nggak? Berarti kan kita lihat tuh deltanya, ini kan pusatnya setengah ini ya. Pusatnya adalah setengah. Jadi X min setengah. Jadi pusatnya itu setengah. Kita lihat apakah deltanya itu dari setengah sampai 3/4. Kalau saat setengah sampai 3/4 kan berarti nanti yang di sebelah kiri kan kelebihan nih. Ada yang kelebihan ya. Jadi nanti grafiknya itu tidak masuk ke pita. Tidak masuk ke pita kuning. Jadi jangan pilih yang besar. Pilih saja yang kecil. Jadi kita pilih deltanya yang mana? Deltanya adalah yang setengah sampai sepertiganya ini. Nah, ini adalah deltanya. Nah, kalau lebih bagaimana? Kalau lebih kan berarti nanti ada yang keluar sini ya. Dia akan keluar dari pita kuningnya itu. Deltanya kita pilih setengah kurangi sepertiga. Berarti kan nanti ini 3/6 kurangi 2/6 ya, 1/6. Nah, ini juga nanti setengah tambah 1/6 itu berapa ya? Hmm, 2/3 ya? Setengah tambah 1/6, 2/3 ya. Nah, kalau kita lihat di sini nanti grafiknya itu dia masuk di pita kuning ya. Jadi harapannya bagaimana caranya kita pilih delta agar nanti grafiknya itu, yang grafik yang biru ini masuk di pitanya, pita kuningnya itu. Seperti itu. Oh, berarti ini deltanya adalah setengah kurangi sepertiga per 6. Baik, kita masuk di ini. Di kelas juga sudah disampaikan, sudah kita coba. Untuk mengerjakan soal ini, kalau di bagian B, kalian tidak boleh langsung mengganti ya. Tidak boleh langsung mengganti. Tulis prosesnya. Yang kita punya F07, G03, limit Fx itu sama dengan 1, limit Gx untuk X-nya 0 itu adalah min 1. Maka munculkan bentuk-bentuk ini. Bisa munculkan bentuk limit, bisa munculkan bentuk fungsinya ya. Di limit X menuju 0, 2 Fx tambah Gx, itu tidak lain adalah limit kita pecah menjadi dua penjumlahan dua bentuk limit. Limit Gx-nya sudah ada, tapi limit 2 Fx-nya kan belum. Duanya kita keluarkan dari limit. Kita gunakan sifat limit. Jadi 2 limit X menuju 0 Fx ditambah limit X menuju 0 Gx.
Oke, baru diganti. Digantinya apa? Limit fx-nya yang diganti ya. Jadi 2 kali 1 ditambah dengan min 1. Ketemunya adalah min 1. Yang B. Yang B juga sama ya. Limit x menuju 0 fx kali gx ditambah 1. Berarti ini limit x menuju 0 fx kali limit x menuju 0 gx ditambah 1. Ada penjumlahan. Jadi limit x menuju 0 fx kali kita pecah jadi limit x menuju 0 gx ditambah limit x menuju 0 1. Limit dari konstanta berarti nilainya tetap konstan. Limit fx nilainya adalah 1. Limit gx nilainya adalah min 1. Oh, berarti hasilnya adalah 0 ya. Yang C bagaimana? Sama. Kita gunakan sifat-sifat limit. Ada pembagian, berarti kita jadikan bentuk pembagian dua limit. Yang bawah jangan lupa ya, di sini ada 3 bentuk suku ya. Jadi kasih kurung. Oke, karena ada pengurangan penjumlahan, ya sudah. Kita pecah lagi menjadi limit fx dikurangi dengan limit x ditambah dengan limit x menuju 1, x menuju 0 dari 1 ya. Yang konstan berarti tetap, berarti ini 1. Kalau x berarti tinggal substitusikan aja jadi 0. Fx-nya apa? Fx-nya limit fx-nya oh 1. Limit gx-nya min 1. Oh berarti ketemunya min 1/2. Yang D, limit akar. Berarti nanti limitnya bisa masuk ke akar. Pangkat juga sama ya. Ini berarti menjadi akar dari limit x menuju 0 fx kuadrat min 3 gx. Gunakan sifat pengurangan. Jadi akar dari limit x menuju 0 fx kuadrat dikurangi dengan limit x menuju 0 3 gx. Bentuk kuadrat berarti nanti limitnya bisa masuk. Akar dari limit x menuju 0 fx kita kuadratkan itu berarti yang nilai limitnya ya, bukan fx-nya ya. Gunakan sifat limit. Ini tiganya bisa keluar dari limit. Baru kita ganti. Berarti akar 1 kuadrat kurangi 3 kali min 1. 4. Akar 2 ya berarti. Nah, saya kasih tambah lagi contoh yang lain. Misalkan E itu limit X menuju 0. Yang gampang saja. 3 fx kali G 0. Bagaimana ini? Limit X menuju 0 dari 3 fx kali G 0. Baik, karena di sini sudah diketahui G0-nya adalah 3, ya ganti saja G0. Berarti G0-nya ini adalah konstanta ya, yang nilainya 3. Jadi ini menjadi limit X menuju 0, 3 fx kali 3. Yang tidak lain adalah limit X menuju 0, 9 fx. 9 bukan G ya. 9 limit X menuju 0 fx.
Berarti 9 kali limit fx-nya adalah 1. Oh, berarti 9. Oke. Jadi nilai fungsi dengan limit fungsi itu adalah barang yang berbeda ya. Nanti untuk kasus yang nilai fungsi sama dengan limit fungsi, kita nanti akan bicara terkait dengan fungsi kontinu. Oke. Yang ini kita mau coba bahas yang mana? Yang A, B, C ini sepertinya tinggal substitusi saja. Yang D ini kalian faktorkan. E, F, G. Oke, kita coba lihat yang E ya. Oh, dari D saja. Baik, kita coba lihat yang D. Limit X menuju 3 dari X kuadrat min 9 per X pangkat 3 min 5X kuadrat tambah 6X. Langkah pertama adalah kita cek dengan substitusi. Apakah ada bentuk tak tentunya ya, bentuk nol per nol atau pembagi oleh nol ya. Ini jadinya 3 kuadrat min 9 itu 0, 27 min 45 plus 36. 0, 0 per 0 ya. Nah, kalau bentuknya 0 per 0, maka kita rubah bentuk aljabarnya. Yang atas difaktorkan jadi X min 3, X plus 3. Yang bawah bagaimana? Ada X, ada X, ada X. X-nya mungkin kita keluarkan dulu. X pangkat 3 diambil X-nya 1 jadi X pangkat 2. Min 5X kuadrat diambil X. Jadi min 5X ini jadi plus 6. Bentuk kuadratnya bisa nggak difaktorkan itu? Bentuk kuadratnya bisa tidak difaktorkan? X, nah ini difaktorkan. X kuadrat min 5X plus 6-nya difaktorkan. Faktornya X min 3, X min 2 ya. Dikalikan 6 ditambahkan min 5. Nah, semuanya dalam bentuk perkalian faktor ya. Ada yang sama? Ada. Berarti kita bisa sederhanakan. Di limit X menuju 3, X plus 3 per X, X min 2. Baru disubstitusikan. Selama belum disubstitusikan, jangan lupa ditulis limitnya ya. Berarti kita belum melakukan substitusi. Kita substitusikan berarti 3 tambah 3 per 3 kali 3 min 2. Berarti 6 per 3. 2 ya. Yang E, limit H menuju 0 dari 2 plus H pangkat 3 min 8 per H. Jabarkan dulu 2 plus H-nya. Dipangkatkan 3 jadinya apa? 2 plus H pangkat 3. Bentar, ada kenapa nih? 2 plus H pangkat 3. Kita jabarkan ya. Tadi kan 2 plus H, 2 plus H, 2 plus H.
Yang ini dulu. 4, 2H, 2H berarti plus 4H plus H kuadrat. Kali 2 plus H. Kalikan pelangi berarti 8 plus 4H plus 8H plus 4H kuadrat plus 2H kuadrat plus H pangkat 3 ya. Oke, berarti ini limit H menuju 0. Saya tulis dari pangkat terbesar. Ini H pangkat 3. Kemudian 4H kuadrat tambah 2H kuadrat jadi 6H kuadrat. 4H tambah 8H jadi 12H. Ditambah dengan 8. Dikurangi 8 per H. 8 dikurangi 8 berarti habis. Kita dapatkan limit H menuju 0. H pangkat 3 tambah 6H kuadrat tambah 12H per H. Baik, yang atas ini dalam bentuk penjumlahan ya. Kalau penjumlahan tidak boleh kalian coret seperti ini. Tidak boleh kalian coret seperti ini. Satu saja tidak boleh ya. Terus bagaimana kita menyederhanakan? Gunakan sifat distributif dulu. Ada H, ada H, ada H. Jadi limit H menuju 0. Hanya kita keluarkan depannya jadi H kuadrat. Ini jadi 6H plus 12 per H. Nah ini baru perkalian. Kalau perkalian boleh kita sederhanakan ini H dengan H-nya. Kita dapatkan limit H menuju 0 dari H kuadrat tambah 6H plus 12. Baru substitusi hanya 0. Berarti 0 kuadrat tambah 6 kali 0 tambah 12. Yang tidak lain hasilnya adalah 12. Yang F dan G bisa bisa ya dulu kemarin. Kayaknya kemarin soalnya juga ini ya. F dan G. Nah, selanjutnya kita coba lihat yang trigonometri. Trigonometri prinsipnya adalah rubah ke bentuk limit X menuju 0 dari limit X menuju 0 dari sin X per X adalah 1. Atau bisa juga dibalik ya, limit X menuju 0, X per sin X adalah 1. Atau dalam bentuk tan. Nah, biasanya dalam bentuk sin atau tan ya. Kalau cos, kemarin limit X menuju 0 dari 1 min cos X per X itu adalah 0 ya. Biasanya dalam bentuk sin atau tan. Oke, tujuannya adalah pasangkan sin X dengan X, tan X dengan X. Kalau sin 4 X berarti pasangkan dengan 4X dan seterusnya. Kita lihat contoh yang A. Kita punya limit X menuju 0 dari sin 4X per 3X. Pasangkan sin 4X. Ini dipisah ya. Kan bentuknya seperti ini. Sin 4X, 3X.
4x kita pasangkan dengan 4x. Karena bawah dikasih 4x, atasnya juga dikasih 4x. Seperti itu. Nah, karena x dengan x-nya itu bisa kita hilangkan. Oke, yang ini kita hilangkan. Kita sederhanakan. Kita akan dapatkan dia menjadi limit x menuju 0 sin 4x per 4x kali 4 per 3. Yang kita punya adalah limit x menuju 0 dari sin x. Tapi di sini sin 4x. Nah, terus bagaimana? Kita bisa misalkan 4x-nya itu sebagai y. Jadi kalau x-nya menuju 0, maka y-nya itu menuju 4 kali 0. Yang tidak lain adalah 0. Maka bentuk yang atas ini kita bisa rubah menjadi y menuju 0 sin y per y. Kan ini konstanta ya. Konstantanya bisa kita keluarkan. 4/3 kali sin y per y. Yaitu 4/3. Kita punya itu yang atas ini. Sama dengan kali 1 sama dengan 4/3. Jadi prinsipnya munculkan bentuk sin x per x. Caranya gimana? Pasangkan saja. Oke. Jadi gunakan sifat trigonometri, limit x menuju 0 sin x per x itu tidak lain adalah 1. Tan juga sama. Jadi contoh yang lain, yang B, yang B. Limit x menuju 0 tan pangkat 3x per 3x kuadrat. Oke, kalau saya lebih nyaman, tinggal pasang-pasangkan. Kalau di ujian di bagian B tidak boleh kalian coret-coret ya, X dengan X-nya kalian coret langsung. Yang A ini kalian coretnya gini. Walaupun nanti hasilnya kebetulan sama. Nih, X dengan X kalian coret. Oh, berarti jawabannya 4/3. Di bagian B langsung kalian disalahkan. Jadi kasih prosesnya. Oke? Nah, caranya gimana ini? Pasangkan saja. Tan pangkat 3. Berarti tannya ada 3. Tan X, tan X, tan X. Sisanya apa itu? Sisanya adalah 3x kuadrat yang belum dipasangkan. Oke, sekarang kita kasih pasangannya. Tan X dengan X. Berarti tambahi X-nya. Ini X, X. Oh, berarti ada X-nya ada 3 ya. Berarti X pangkat 3. Sederhanakan bisa tidak ini? Oke, kita bisa sederhanakan ini menjadi limit X menuju 0 tan X per X kali tan X per X kali tan X per X ini menjadi X per 3. Kita gunakan sifat limit perkalian, berarti nanti bisa dipecah ya. Di limit X menuju 0 tan X per X kali limit X menuju 0 tan X X kali limit X menuju 0 tan X per X kali limit X menuju 0 dari X per 3. Tan limit tan X per X itu 1 kali 1 kali 1 kali 0/3. Berapa itu? Tidak lain hasilnya adalah 0. Oke, jadi prosesnya adalah kita pasang-pasangkan.
Hmm, satu contoh lagi ya kali ya. Satu atau dua contoh lagi kita coba lihat. Hmm. Kita coba lihat C dan E ya. Waktunya sudah 18.18. Maaf, sholat maghribnya masih sempat. Oke, kita coba dua soal lagi. Yang C, limit X menuju 0 dari cos 4X min 1 per X sin 2X. Kalau kita masukkan cos 4X, X-nya ganti 0. Cos 0 itu 1 ya. 1 dikurangi 1, 0. X-nya diganti 0, 0 kali sin 0, 0. Ini bentuknya ini kan 0 per 0 ya. Tidak bisa substitusi langsung. Nah, bagaimana selanjutnya? Gunakan sifat trigonometri. Nah, biasanya di sifat trigonometri yang digunakan adalah sifat identitas. Sin X, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau kita bagi dengan cos, jadinya tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Kalau kita bagi dengan sin, 1 tambah cot kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, ini identitas trigonometri bisa. Nah, biasanya juga dalam sudut rangkap cos. Oke, jadi cos 2 alfa itu bisa kalian pecah jadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Atau bisa juga dipecah jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Atau bisa juga dipecah jadi cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa ya. Oke, mungkin saya gunakan sifat yang cos 2 alfanya ini. Hmm, yang bawah saja. Kita rubah cos 2 alfa jadi 1 min sin kuadrat alfa. Oke, karena di soal itu cos 4x, berarti alfanya adalah 2x ya. 4x itu kan bisa saya tulis jadi 2 kali 2x. Nah, 2x-nya menjadi alfa. Oke, berarti sama dengan limit x menuju 0, 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Alfanya 2x. Dikurangi 1 per x sin 2x. Sama dengan 1 dikurangi 1 berarti habis. Limit x menuju 0 min 2 sin kuadrat 2x x sin 2x. Seperti tadi, pasangkan saja. Sin 2x-nya ada 2 atau bisa disederhanakan ya ini. Karena sama-sama 2x. Ini nanti bisa disederhanakan dulu. Min 2 sin 2x per x. Pasangkan saja itu limit x menuju 0 sin 2x
Sisanya kan berarti min 2 sama X ya, per X. Oke, nah ini kita pasangkan 2X, berarti atas juga dikalikan 2X. X dengan X nanti bisa disederhanakan. Nih, X-nya ini nanti bisa disederhanakan jadi 1 ya. Kita dapatkan nanti ini limit X menuju 0 sin 2X per 2X kali negatif 4 ya. Yang sin 2X per 2X jadi 1, maka hasilnya min 4. Jadi yang kita gunakan bisa gunakan sudut rangkap. Oke, contoh yang terakhir, yang E, limit X menuju Pi dari sin kuadrat X per 1 tambah cos X. Kita masukkan sin pi, sin 180, nilainya adalah 0. Oh, berarti yang atas jadi 0. Cos pi, cos 180, min 1. 1 tambah min 1, 0. Bentuknya 0 per 0. Berarti tidak bisa gunakan substitusi. Kita rubah dulu bentuknya. Sin kuadrat X. Oke, kita gunakan bentuk yang ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke. Oh, berarti sin kuadrat X itu tidak lain adalah 1 kurangi cos kuadrat X. Jadi limit X menuju Pi, sin kuadrat X-nya dirubah jadi 1 min cos kuadrat X per 1 plus cos X. Bentuknya yang atas ini kan tidak lain adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Ini 1 kuadrat kurangi cos kuadrat. Bisa kita pecah gunakan A kuadrat min B kuadrat. Jadi A min B, A plus B. 1 min cos X, 1 plus cos X. Yang bawah 1 plus cos X. Nah, bisa disederhanakan 1 plus cos X, 1 plus cos X jadi 1 ya. Di limit X menuju Pi, 1 dikurangi dengan cos X. Baru kita substitusikan. 1 dikurangi dengan cos pi. Cos pi-nya tidak lain adalah min 1. Oh, berarti jawabannya adalah 2. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, seperti itu ya. Sebagai latihan, ini nanti ada PR untuk minggu ketiga. Saya coba lihatkan. Oke, dan nanti PR-nya ini ya. Nanti saya akan upload di Teams. Dikumpulkan di hari Senin. Jadi, untuk Sabtu Minggu bisa kalian coba lah. Liburan sambil coba soal kalkulus. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada?